Recording in progress. Baik, kita mulai saja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, udah kelihatan kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Pada siang hari ini, kita ketemu kembali dalam perkuliahan online. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pengolahan air lengkap. Baik, untuk instalasi pengolahan air lengkap ini ada 5 proses yang perlu saudara pahami. Yang pertama yaitu proses koagulasi, flokulasi, proses sedimentasi, proses filtrasi, proses disinfeksi, dan ada terakhir nanti proses distribusi. Untuk proses pengolahan air lengkap ini sebenarnya tidak wajib atau tidak harus diterapkan atau diaplikasikan dalam pengolahan air. Tapi tergantung pada sumber dan karakteristik air baku yang akan diolah. Tapi pada umumnya kalau PDAM di seluruh Indonesia itu menggunakan proses pengolahan air lengkap, termasuk di PDAM Kota Pontianak. Karena air baku yang diolah itu kualitasnya umumnya tingkat kekuruhannya yang tinggi dan tingkat warnanya juga tinggi. Makanya perlu dilakukan proses pengolahan air lengkap. Proses pengolahan air lengkap ini mulai dari netralisasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Sekarang kita bahas satu persatu masing-masing proses ini. Yang pertama yaitu proses netralisasi. Untuk proses netralisasi umumnya dilakukan apabila air atau sumber air baku yang akan diolah itu mengandung pH yang rendah atau sebaliknya pH yang tinggi. pH yang rendah umumnya berasal dari air baku yang mengandung air gambut. Jadi makanya perlu dilakukan proses netralisasi untuk menaikkan pH menjadi pH yang mendekati netral atau pH netral. Untuk proses netralisasi ini, kalau airnya asam, biasanya menggunakan bahan kimia kapur atau soda as. Tujuan dilakukan proses netralisasi agar proses
koagulasi, flokulasi nanti berjalan secara optimal. Ini adalah diagram alir proses pengolahan air lengkap pada instalasi pengolahan air di PDAM Kota Pontianak. Dari air sungai Kapuas, sebelum dilakukan proses koagulasi, maka dilakukan proses netralisasi dengan penambahan bahan kimia kapur atau soda as. Setelah itu baru dilakukan proses koagulasi. Proses koagulasi ini adalah penambahan bahan koagulan. Nah, proses koagulasi adalah penambahan bahan koagulan ke dalam air baku diikuti dengan pengadukan cepat yang bertujuan untuk mencampur antara koagulan dengan koloid. Koloid adalah istilah lain partikel atau lumpur yang terdapat dalam air baku atau air sungai. Proses koagulasi ini disebut juga dengan proses pengadukan cepat. Ya, nama lain dari koagulasi adalah proses pengadukan cepat. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber air baku. Nah, kalau air bakunya tadi yang asam, kalau tidak dilakukan proses netralisasi, maka proses koagulasinya akan tidak optimal. Selain itu juga dipengaruhi oleh temperatur atau suhu air, di mana temperatur yang tinggi akan mempercepat proses koagulasi. Termasuk zat padat tersuspensi atau lumpur yang terlarut dalam air. Semakin banyak zat padat tersuspensi, maka proses koagulasinya biasanya akan terjadi lebih cepat. Termasuk pengaruh pH tadi sangat berpengaruh terhadap proses koagulasi. Makanya perlu dilakukan proses netralisasi dulu sebelum dilakukan proses koagulasi. Selanjutnya yang berpengaruh juga yaitu pemilihan bahan koagulan. Nah, jadi bahan koagulan di sini contohnya saudara mungkin masih ingat, yaitu tawas atau PAC. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh yaitu flokulasi pembantu atau koagulan aid istilahnya, yaitu untuk mempercepat proses koagulasi. Jadi biasanya kalau ditambah koagulan aid atau flokulasi pembantu, maka proses koagulasi akan berjalan lebih cepat dan optimal. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi proses koagulasi. Jadi sekali lagi saya ulangi, proses koagulasi ini adalah proses penambahan bahan koagulan. Bahan koagulan contohnya tawas atau PAC ke dalam air baku diikuti dengan pengadukan cepat yang bertujuan untuk mencampur antara bahan koagulan dengan koloid. Selanjutnya, setelah penambahan bahan koagulan, maka akan terbentuklah yang namanya flok yang disebut dengan proses flokulasi, yaitu fungsinya untuk membentuk flok-flok atau gumpalan-gumpalan yang merupakan penggabungan partikel tidak stabil sehingga terbentuk flok yang mudah mengendap. Untuk proses flokulasi ini ada dua tipe bak flokulasi. Yang pertama yaitu pengadukan mekanis, artinya proses pengadukan cepat dengan menggunakan mesin.
Dan yang kedua, tipe kedua yaitu bak tersekat atau yang disebut dengan bapel tipe basin, yaitu mengandalkan aliran air yang masuk ke dalam bak dengan cara disekat. Nah, ini contohnya. Air masuk akan jejak ini, maka selama perjalanan air mengalir dari bak satu ke bak berikutnya akan terbentuklah plok-plok dan akan mudah mengendap di bak sedimentasi. Ini contoh denah bak plokulasi dan ini contoh proses pengadukan secara hidrolis atau mengandalkan aliran air yang masuk ke dalam bak tersekat. Selanjutnya, setelah proses plokulasi maka akan dilanjutkan pada proses sedimentasi, yaitu proses pengendapan, di mana akibat gaya gravitasi partikel yang tadi mempunyai berat jenis lebih besar dari berat jenis air itu akan lebih mudah mengendap ke bawah, dan yang lebih kecil berat jenisnya dari air itu akan mengapung. Jadi kecepatan pengendapan partikel atau lumpur ini akan bertambah sesuai dengan pertambahan ukuran partikel dan berat jenisnya. Jadi prinsip yang digunakan adalah menyaring plok-plok yang mengendap. Jadi proses sedimentasi ini adalah proses untuk mengendapkan plok-plok yang sudah terjadi setelah penambahan bahan koagulan. Sedangkan fungsi dari bangunan sedimentasi adalah untuk menyingkirkan partikel yang terkandung di dalam air, yaitu partikel yang terendapkan, sehingga akan terjadi pemisahan antara air yang kotor dengan air yang jernih. Yang kedua, partikel yang sudah terkoagulasi seperti kekuruhan dan warna. Dan yang ketiga, hasil endapan dari proses presipitasi seperti hardness atau kesadahan yang disebabkan oleh kalsium bikarbonat, besi, dan mangan. Nah, jadi biasanya setelah dilakukan proses pengendapan atau sedimentasi, ini air relatif sudah sangat jernih, namun biasanya belum optimal karena masih ada yang koloid, sifatnya yang tersuspensi atau melayang atau mungkin yang terapung di permukaan air. Sehingga perlu dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses filtrasi. Apa itu proses filtrasi? Yang paling umum kita sebut dengan proses penyaringan partikel atau lumpur baik secara fisika, kimia, dan biologi untuk memisahkan atau menyaring partikel yang tadi tidak terendapkan di bak sedimentasi melalui media berpori. Apa itu media berpori? Media berpori contohnya adalah pasir, karbon aktif, mangan zeolit, antrasit. Nah, itu merupakan media berpori yang umumnya sering digunakan dalam proses filtrasi pengolahan air bersih maupun air minum atau bahkan untuk air limbah. Jadi fungsi dari filtrasi itu sendiri yaitu untuk menyempurnakan, menurunkan kadar kontaminan seperti bakteri, warna, rasa, bau, dan Fe sehingga diperoleh air yang bersih atau jernih dan memenuhi standar kualitas air minum. Jadi proses filtrasi ini sebenarnya ada tiga proses yang terjadi dalam proses filtrasi. Yang pertama yaitu proses penyaringan mekanis.
di mana di sini terjadi pengendapan partikel yang terlewat dari bak sedimentasi. Yang kedua, proses yang terjadi dalam filtrasi yaitu pengendapan, yaitu mengendapkan koloid dan bakteri di ruang antar butir media tadi. Dan yang ketiga, ternyata proses filtrasi juga ada biological action atau aktivitas mikroba yang mengendapkan organisme seperti alga dan plankton. Itu proses pengolahan air dalam atau di PDAM yang umum dilakukan di Indonesia. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nuraidah? Oh, menghilang dia. Nuraidah atau Nadia yang kebetulan di sini nih? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini sebenarnya sedikit refreshing atau pengulangan mungkin di semester air A, di mata kuliah air A. Ini sebagai dasar nanti kita untuk ke proses selanjutnya, namanya juga dasar-dasar pengolahan air lengkap. Di sini kan nanti untuk lebih detail proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi itu mungkin akan dibahas pada materi selanjutnya secara detail. Kalau ini kan saya hanya sepintas intinya saja, mulai dari definisi dan fungsi serta proses. Jadi ini saya hanya menyampaikan untuk proses pengolahan air lengkap, mulai dari definisi netralisasi, fungsinya dan prosesnya. Demikian juga untuk tadi yang koagulasi, flokulasi, apa definisinya, fungsinya dan prosesnya. Dan sampai yang sekarang ini ke filtrasi, definisi, fungsi dan proses yang terjadi. Nah, demikian kalau untuk proses pengolahan yang lengkap. Kita lanjut kalau tidak ada yang ingin didiskusikan sampai filtrasi. Proses selanjutnya dalam pengolahan air lengkap adalah desinfeksi. Apa itu desinfeksi? Yaitu usaha untuk mematikan atau membunuh mikroorganisme yang patogen yang masih tersisa dalam proses, terutama ditujukan kepada yang patogen atau mikroba atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun kemampuan dari desinfektan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menghilangkan bau. Desinfektan yang biasa dipakai contohnya adalah kaporit, bahasa pasarannya, atau ilmiahnya adalah klorin. Itu bisa menghilangkan bau, bisa mematikan alga, dapat mengoksidasi Fe, dapat mengoksidasi Mn, mangan, Fe ini besi, dapat mengoksidasi H2S menjadi H2SO4, dapat mengoksidasi nitrat menjadi nitrit, dapat mengoksidasi amonia menjadi senyawa amin, dan dapat mengoksidasi fenol menjadi senyawa fenolat yang tidak berbahaya. Dalam proses desinfeksi ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu waktu kontak. Jadi semakin lama waktu kontak antara bahan desinfektan dengan air hasil olahan, maka proses desinfeksinya akan lebih baik. Termasuk konsentrasi desinfektan itu
itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai bahan aktif yang biasa disebut dengan sisa klor dalam air itu jangan sampai kurang dari 0,2 mg per liter. Karena kalau kurang dari 0,2 mg per liter, maka proses desinfeksi tidak maksimal. Artinya, mikroorganisme patogen belum mati sempurna. Termasuk jumlah mikroorganisme ini juga berpengaruh pada efisiensi desinfeksi. Makin banyak mikroorganisme patogennya, maka proses desinfeksi juga akan perlu dosis yang tepat untuk membunuh mikroba. Terus temperatur air juga berpengaruh pada efisiensi desinfeksi dan pH. Jadi pH yang baik untuk proses desinfeksi yaitu pH yang mendekati normal. Dan yang tidak kalah pentingnya ada senyawa lain yang biasa juga mempengaruhi proses desinfeksi dalam air. Intinya proses pengolahan air lengkap itu ada 5 tadi. Ada 5 proses. Yang pertama netralisasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan berarti 6. Maaf, kita ulangi, ada 6 proses pengolahan air lengkap. Yang terakhir yaitu proses desinfeksi. Nah, ini proses desinfeksi. Jadi setelah dilakukan proses desinfeksi, diharapkan air itu memang benar-benar sudah aman untuk didistribusikan ke masyarakat. Maka ada di sini yang disebut dengan reservoir. Reservoir yaitu merupakan bangunan penampungan air minum sebelum dilakukan distribusi ke pelanggan atau masyarakat yang dapat ditempatkan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Diusahakan lebih bagus di atas permukaan tanah. Kenapa? Kalau ada kebocoran mudah dideteksi. Terus untuk proses distribusi juga akan lebih mudah karena dipengaruhi oleh gravitasi sehingga mungkin tidak perlu pompa distribusi untuk mengalirkan air ke pelanggan atau masyarakat. Apa tujuan dari reservoir? Tujuan reservoir adalah sebagai sarana vital untuk menyalurkan air ke masyarakat dan sebagai cadangan air. Selain itu, tujuan yang lain yaitu sebagai tempat penyimpanan kelebihan air agar dapat dijadikan cadangan atau keseimbangan jika suatu saat diperlukan kebutuhan air yang meningkat. Tujuan yang lain yaitu untuk keperluan instalasi. Biasanya air yang dalam reservoir ini digunakan untuk mencuci filter atau yang disebut dengan backwash. Biar filternya tetap optimal dan tidak mudah jenuh, makanya perlu dicuci atau di backwash. Selain itu, fungsi lain yaitu untuk pembubuhan alum. Jadi air yang ada di reservoir bisa digunakan untuk melarutkan atau membubuhkan alum, contohnya tawas atau PAC. Dan yang terakhir, tujuan reservoir yaitu untuk tempat penyimpanan air di saat desinfektan. Sedangkan fungsinya yang jelas memang untuk menampung air hasil olahan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Termasuk untuk keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan air. Untuk mengurangi pemakaian pompa, untuk cadangan air pada saat darurat.
dan sebagai pengaman untuk menyiapkan kebutuhan air jika suatu saat ada untuk pemadam kebakaran. Itu beberapa definisi, tujuan, dan fungsi dari reservoir atau bak penampungan atau bangunan penampungan air minum hasil proses produksi. Baik, sampai reservoir ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Lewat? Baik, kalau lewat saya lanjut. Sekarang bicara baku mutu air minum. Untuk baku air minum saat ini yang digunakan itu masih menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum di Indonesia. Untuk persyaratan kualitas air minum ini harus memenuhi syarat fisika, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Apa itu syarat fisika? Syarat fisika mulai dari bau, jumlah TDS atau zat padat terlarut, kekuruhan, rasa, suhu, dan warna. Sedangkan untuk baku nilai ambang batas maksimal diperbolehkan, misalnya untuk kekuruhan 5 NTO. Untuk rasa tidak berasa, untuk warna 5 mg per liter. Ini satuannya. Ini angka nilai yang tidak boleh dilewati atau batas maksimal. Untuk bahan kimia nih yang sangat banyak parameternya yang harus diperhatikan, terutama kalau di Kalimantan Barat itu zat besi. Jadi zat besi untuk air minum itu maksimal diperbolehkan 0,3. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 0,3 maka dampak yang ditimbulkan yaitu terhadap kesehatan masyarakat. Untuk pH ranknya 6,5 sampai 8,5. Nah, ini tolong diingat parameter kunci dan nilai ambang batas yang maksimal diperbolehkan. Termasuk parameter biologi yaitu fekal kolipom. Dan kolipom itu harus 0. Jangan sampai ada ditemukan di dalam air minum. Bagaimana cara mengetahui ini? Maka perlu dilakukan pemeriksaan sampel di laboratorium. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masa enggak ada yang nanya? Dari 40 berapa nih? 40 mahasiswa. 45 malah. Enggak ada ke yang mau ditanyakan? Ini realita yang ada. Jadi air sungai itu sudah banyak terkontaminasi saudara. Dan mengalami penurunan fungsi. Terjadi penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran. Yang paling parah pencemaran karena seiring dengan pertambahan penduduk, maka tingkat pencemaran juga akan tinggi. Di mana kebanyakan saat ini di sungai itu beralih fungsi menjadi tempat pembuangan air limbah dan sampah, sehingga tingkat pencemarannya juga tinggi dan dangkal serta rawan terhadap banjir.
Perlu saudara pahami dan ketahui bahwa ada dua masalah utama yang terjadi pada operasional instalasi pengolahan air limbah khususnya di Kota Pontianak. Yang pertama, kadar garam. Biasanya pada kemarau panjang terjadi intrusi air laut dari air laut yang asin itu masuk ke sungai, sehingga menyebabkan air menjadi asin atau payau. Kalau sudah terjadi air asin atau payau, maka biasanya PDAM itu tidak beroperasi kalau sudah nilai garamnya itu sudah melebihi baku mutu. Kenapa? Ini kalau tetap dilakukan proses produksi, maka kapasitas produksi itu akan menjadi turun. Karena air yang diolah itu masih tetap terasa asin kalau tidak menggunakan teknologi yang lebih canggih, misalnya teknologi membran untuk menghilangkan air atau menurunkan air asin atau air payau menjadi air tawar. Masalah yang kedua yaitu gambut. Gambut ini identik dengan air yang berwarna tinggi yang disebabkan oleh zat organik. Ini kalau dilakukan proses pengolahan maka kapasitas produksi akan turun dan boros bahan kimia. Dan umumnya kedua masalah ini, dari kadar garam sampai air gambut, ini kedua-duanya akan mengakibatkan pelanggan pasti akan komplain. Apalagi kalau airnya tidak mengalir. Baik, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Ayolah bertanya. Mutia, Dinda, Felix, sebagai Erna. Ada yang mau ditanyakan? Waduh, ngantuklah saya nih. Ihwanul, Muslimin? Atau enggak ada orangnya kan ya? Pada tidur kali nih. Nggak ada, Pak. Oh. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Siapa tuh yang ada tuh? Erna. Kan kah? Loh, katanya ada tadi tuh. Siapa yang ada? Iya, kayak tanya Pak. Tanyalah. Ayo, tanyalah. Loh, enggak ada juga tuh. Udahlah kalau enggak ada. Saya langsung saja ke slide terakhir. Jadi dengan adanya dua permasalahan utama tadi di PDAM, yaitu kadar garam yang ada menyebabkan air menjadi payau paling tidak, dan air gambut. Maka apa yang perlu dilakukan oleh PDAM yaitu perlu dilakukan koordinasi dan membuat usulan bantuan melalui APBD kota, karena PDAM ini adalah punya pemerintah kota, atau kalian di kabupaten punya pemerintah kabupaten, atau bisa juga melalui APBD provinsi, bahkan sampai ke APBN, termasuk peran serta masyarakat. Ini saya rasa tidak penting ini peraturan tentang air baku. Benar nih, enggak ada yang mau ditanyakan? Halo?
Belum Wah, ada. nggak ada ya. Sartika, pas namamu kelihatan nih. Nah, Ya, Pak. ada yang nak ditanyakan dah? Sampai saat ini belum, Pak. Walah, sampai saat ini belum. Sampai kapan tuh? Sampai saat ini juga belum. Yang lain, ayo. Sampai saat ini yang dah ada mau ditanyakan siapa? Ayo. Saya Pak ingin bertanya Pak. Sile Ihwanul kah? Iya Pak. Lanjut, Nul. Saya ingin bertanya Pak, penyebab air menjadi payau itu apa ya Pak? Oh. Pernah makan garam kan? Iya Pak, iya Pak. Nah, air menjadi payau itu karena terjadi intrusi. Intrusi bahasa pemangkatnya itu masuknya air laut ke dalam air sungai. Sehingga air laut yang asin bercampur dengan air sungai, maka mengakibatkan air menjadi payau. Nah, itulah jawabannya. Ya Pak, terima Jelas? kasih Pak. Ya, Ya Pak, jelas Pak. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Saya izin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Siapa Liza kah? Begini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya terjadi kepayauan pada air konsumsi gitu kan Pak. Nah, terus tadi tuh minta apa ya kata Bapak tadi ya? Eh, untuk bantuan gitu kan Pak, minta bantuan kepada pemerintah tempat gitu. Nah, misalnya kadang kan bantuan itu kan nggak selamanya datang dengan cepat gitu kan Pak. Sedangkan semua orang membutuhkan air yang bersih dan gimana? Tidak payau. Dan tidak payah gitu Pak. Jadi pertanyaannya apa? Ada solusi lain Pak selain menunggu bantuan dari pemerintah gitu Pak. Apakah ada solusi lain selain dari pemerintah untuk mengatasi air yang payau jika musim kemarau? Iya Pak. Solusi lain kalau tidak ada dana memang tidak bisa. Karena dana itu diperlukan untuk mengolah air yang payau menjadi tawar itu perlu teknologi tinggi. Teknologi tinggi yang saya maksud di sini yaitu pengolahan air yang ada saat ini perlu ditambah dengan membran RO, reverse osmosis, yang bisa menurunkan kadar garam dan menawarkan air. Jadi yang air awalnya payau bisa diolah menjadi air tawar. Itu teknologi yang bisa digunakan ada dua. Teknologi RO dan destilasi. Destilasi artinya mengolah air dengan sistem istilahnya dipanaskan, uapnya, embunnya itu yang nanti yang menguap itulah yang akan diambil menjadi air tawar. Tapi itu perlu teknologi tinggi dan biayanya tinggi. Nah, makanya perlu bantuan dari yang tadi kita sebutkan itu. Perlu dana lah. Kalau mungkin langsung dari PDM sendiri, mungkin nanti habis duitnya untuk beli alat itu sehingga karyawannya tidak digaji. Itulah kasarnya. Jadi memang perlu pembiayaan atau pendanaan untuk mengatasi air yang payau dengan cara penambahan alat
yang sifatnya teknologi tinggi dan biaya yang tinggi, contohnya tadi RO, reverse osmosis, atau sistem destilasi. Begitu ya, siapa tadi tuh yang barusan nanya? Liza, Pak. Liza, makasih Liza. Oh ya Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak. Oh, silakan lanjut. Berarti kan dari penjelasan Bapak tadi kan dengan kata lain alat atau sebagai macamnya nih untuk atasi kepayauan pada air itu tidak bersifat ulang-ulang ya Pak digunakan. Itu bisa continue digunakan. Yang penting dirawat. Misalnya setelah dilakukan proses produksi perlu dicuci atau di backwash. Tapi kalau perawatannya kurang, maka alatnya akan cepat rusak. Jadi Baik, Pak. tidak perlu berulang-ulang, kan istilahnya permanen. Paling nanti suatu saat yang perlu diganti adalah membrannya. Membrannya kan mudah diganti itu. Kalau sudah jenuh. Oke, yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, kembali kasih. Siapa yang tidak ada ya? Yang lain ya? Nopita Kairunisa, Rosmaya Ekawanti, Kartina Boru Harianja, Fatimah Helena Astuti. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ini yang kelihatan gambarnya nih orangnya hanya satu tadi tuh. Yang lainnya mana nih? Paling sambil tidur kali dia. Surya Asprita tadi siapa tuh? Rabiatul. Mana Rabiatul? Tampakkan wajahmu. Yo, ngilang dia. Baiklah saudara, jika tidak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, aduh, nak dari saya nih. Baru berkeluaran. Baru berkeluaran orang-orang ini. Tadi ngapa enggak berkeluaran nong? Ini kira mau dipoto ada keluaran nih. Oke, untuk materi hari ini saudara, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan dokumentasikan dulu. Ini yang kamera pertama. Siap ya, senyum ya. 1. Pak, mohon maaf Pak. Siapa tuh? Pak. Share screen-nya masih ya Pak? Share screen. Share screen-nya? Masih tampak Pak. Masih? Enggak kah? Masih nampak Pak. Kenapa emangnya? Oke, share screen-nya nampak dah nih semua. Mirna yang enggak nampak nih di kamera pertama nih, Mirna yang enggak kelihatan. Yang lain semua kelihatan. Sartika, Dinda, Dwi, Tiara, Iwanul, Nadia, Erna, Agatha, Nuraida, Mirna yang enggak ada, Aidila, Liza, Ihwa, Eci, Fitria, Desi, Marlina, Carolina, dan Rapi. Action ya. 1, 2, 3. Bentar, saya save. Nanti saya kirim ke grup.
Sekarang siap-siap yang di kamera 2, action. Nah. Mulhima, Hilaria, Novita, Fitriana, Aprita, Saripah, Fatimah, Daeng, Putin, Helena, Kartina, Tri Padmawati, Rio, Riyadi, Rosmaya, terus sebenarnya Culina, Melinardi, Surya, terus Aulia Sapitri. Oke ya, siap ya. Sapitri terus ada 2 orang nih belum. Mutia dengan Wereni. Oke, siap. Senyum yang manis, semanis madu. 1, 2, 3. Dah. Siap-siap di kamera 3. Ntar saya simpan. Kamera 3, action. Wah. Kamera 3 ada Utin, Daeng, Fatimah udahlah tadi nih ya. Belumkah? Utin, Daeng, Fatimah, Saripah, Kartina, Meliandi udah, berarti udah. Di slide 2. Oh, di slide 2. Oh, ini yang belum nih, ada sisa yang di bawah udah ya. Nikda, Aulia, Mutia, ini berarti di slide 2. Oke. 1, 2, 3. Baik, saudara, terima kasih sudah bisa bergabung via Zoom meeting hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya langsung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, yuk. Terima kasih Pak. Ya. Coba kawan. Saya live ya. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak. Pak.